Dengan makin bertambahnya usia, apalagi kena diabetes itu, orang mudah terkena neuropati. Ada neuropati yang tanpa diabetes, tapi ada juga yang neuropati diabetes. Neuropati itu dari kata dasar neuro, jadi sarafnya terganggu. Nah, yang terganggu itu terutama yang di bawah, yang jauh dari pusat ibu kota. Jadi banyak orang tua yang ada diabetes itu mengeluh sering kesemutan, baal, kebas, singsirmen, renyem, dan kadang-kadang bercampur dengan rasa ngilu, pegel, dan kadang-kadang ada semacam kelemahan kayak gitu. Nah, itu terjadi karena serabut saraf itu yang di ujung kaki terutama itu berkurang jumlahnya. Ya karena terjadi penyempitan aliran darah bagi orang yang diabetes. Umumnya karena pusat peredaran darah itu kan ini ibu kota Jakarta, ada di jantung. Sedangkan ujung tangan, ujung kaki itu kan ibarat di daerah pesisir atau pegunungan atau daerah terpencil. Jadi jalannya sempit-sempit. Ketika pembuluh darahnya mudah meradang karena adanya kadar gula darah yang tinggi tadi, pembuluh darahnya menyempit. Namanya mikroangiopati. Nah, karena aliran darahnya menyempit, saraf-saraf serabut tadi tidak mendapatkan aliran darah yang cukup suplainya. Jadi fungsinya mulai berkurang dan timbullah gangguan. Itu neuropati perifer, ya, saraf tepi. Jadi nggak ada hubungannya dengan saraf pusat. Tapi juga ada neuropati otonom, misalnya orang jadi, misalnya aliran darah yang ke alat vital itu berkurang, jadi fungsi ereksinya berkurang. Itu namanya neuropati otonom. Terus ada neuropati vokal di tempat-tempat tertentu, misalnya di pembuluh darah retina mata. Jadi orang yang diabetes itu pembuluh darahnya menyempit, layar retinanya itu jadi fungsinya berkurang. Ya, kembali ke neuropati diabetik. Ini keluhan sangat mengganggu dan bisa berlangsung lama, kronis. Lah, kadang-kadang sampai mengganggu tidurnya, sampai susah tidur dan lain-lain. Nah, berarti pengobatannya harus intens. Nomor satu itu ya kendalikan kadar gula. Ya, kadar gula itu usahakan pada target terapi di bawah 200. Kemudian sering lakukan peregangan, stretching. Kalau di tangan simpel, tapi kalau di kaki lakukan peregangan seperti senam kesegaran jasmani tadi. Tapi mungkin dengan membanyakin peregangan. Terus kemudian obat-obat yang dipakai itu biasanya obat golongan antidepresan. Karena itu mengurangi atau menyeimbangkan neurotransmitter serotonin sama GABA. Jadi supaya keluhan nyerinya itu atau keluhan kebasnya itu nggak mengganggu. Terus kemudian yang kedua itu biasanya obat golongan anti kejang. Anti kejang itu bisa golongan gabapentin, kemudian pregabalin maupun karbamazepin. Ya tentunya dengan ada efek samping ya. Terus kemudian biasanya juga menggunakan krim lidokain, krim untuk pembaal. Kalau rasanya tuh kemeranyas panas kayak gitu, biasanya dikasih krim pembaal. Tapi sebenarnya pilihan kompres hangat, tapi hati-hati kalau di kaki loh ya, kalau kompres hangat bagi penderita diabetes, itu juga bisa dilakukan. Ada juga krim kapsainin. Kapsainin itu sebenarnya isi aktif yang memberikan rasa panas pada cabai, pada lombok. Ya, itu tapi nyari krim kapsainin itu agak gampang-gampang susah ya. Makanya saya tuh membuat produk spray. Spray itu disemprotkan di kulit atau di area yang terkena neuropati diabetik. Krim tadi fungsinya sebagai ada anti radang, kemudian pelemas otot maupun antioksidannya ada. Bahkan kapsaininya juga ada, pemanasnya. Jadi pemanasnya itu biasanya 3 ya. Ada mentol, kapsainin, terus kemudian juga ada cinnamon. Terus kalau isi aktifnya krim spray yang saya buat tadi itu mengandung gamat oil. Gamat oil itu mengandung glukosamin sama kondroitin yang fungsinya sebagai anti peradangan. Terus kemudian juga mengandung daun bidara. Di situ isi zat aktifnya tuh saponin sama
Flavonoid itu sebagai antioksidan maupun sebagai masker relaksan atau pelemah otot. Kemudian kandungan yang ketiga itu habatus sauda. Nah, itu mengandung timoquinone yang fungsinya sebagai anti radang. Ya, tapi yang penting memang isi kapsainnya di sini. Jadi buat rekan-rekan yang memang terganggu neuropati diabetiknya, boleh nyoba spray racikan dari saya tadi. Mudah-mudahan bisa cocok. Tapi yang penting kendalikan kadar gula dan perbaikin pola hidup.